Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perempuan, 45 tahun, diagnosis stroke, dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri dan panas di daerah bokong sejak 1 minggu yang lalu, hasil pemeriksaan. Pasien tidak dapat berjalan, aktivitas dibantu, area bokong pasien kemerahan akibat tidur dengan posisi yang sama dalam rentang waktu yang lama. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada pasien tersebut? A. Bantu aktivitas pasien. B. Pasang penyokong telapak kaki. C. Ajarkan dan fasilitasi alat bantu jalan. D. Lakukan pemijatan area tonjolan tulang. E. Berikan bantalan pada area tonjolan tulang. Jawaban: berikan bantalan pada area tonjolan tulang. Pembahasan. A. Pada soal di atas, fokuskan pada pernyataan tidur dengan posisi yang sama dalam rentang waktu yang lama. Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan terjadinya decubitus luka tekan pada pasien. Sehingga tindakan keperawatan yang tepat untuk kondisi kasus di atas adalah memberikan bantalan pada titik tonjolan tulang yang merupakan area yang sangat berisiko terjadinya luka tekan. B. Untuk pilihan pada poin A. B dan C adalah intervensi tambahan yang dapat dilakukan pada kasus di atas untuk membantu pasien dalam mobilisasi namun bukan sebagai intervensi utama. C. Pilihan jawaban poin D merupakan intervensi yang kurang tepat karena area tonjolan tulang tidak boleh dilakukan pemijatan. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang laki-laki, 48 tahun, diagnosis coronary artery disease, dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri menjalar ke punggung dan tangan kiri sejak 2 hari yang lalu. Pasien mengatakan nyeri seperti tertindih benda berat dengan skala 7, lemas, tidak bisa tidur, sesak. Hasil pemeriksaan. Tampak, meringis kesakitan, pucat, tekanan darah 140/90 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 110 kali menit. Frekuensi nadi 110 kali menit, frekuensi napas 24 kali menit, suhu 38 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Nyeri akut. B. Hipertermia. C. Intoleransi aktivitas. D. Gangguan pola tidur. E. Perubahan pola napas. Jawaban A. Nyeri akut. Pembahasan. Dalam menentukan masalah keperawatan utama, harus mengacu kepada keluhan utama yang dikeluhkan pasien disertai data subjektif dan objektif lainnya, yang menjadi data mayor berdirinya masa keperawatan. Pada kasus di atas, keluhan utama pasien nyeri, kemudian ditunjang dengan data lainnya yaitu nyeri seperti tertindih benda berat dengan skala 7, tampak meringis kesakitan, pucat, TD 140/90 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 110 kali menit, frekuensi napas 24 kali menit. Perubahan tanda-tanda vital pasien disebabkan karena nyeri yang dialami pasien, sehingga masalah keperawatan utama pasien adalah nyeri akut. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang lansia, 60 tahun, diagnosis DHF, dirawat di rumah sakit hari ketiga pasien dengan keluhan tangan kiri yang terpasang infus bengkak, nyeri dan susah digerakkan. Hasil pemeriksaan. Kulit sekitar tempat penusukan infus kemerahan, infus tidak menetes, tampak adanya gumpalan darah dalam selang infus dekat bauket. Apakah tindakan pertama yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Menutup aliran infus. B. Mencabut jarum infus. C. Mengaspirasi gumpalan darah. D. Memindahkan pemasangan infus. E. Mengkompres dingin area yang bengkak. Jawaban A. Menutup aliran infus. Pembahasan. Kondisi yang dialami pasien pada kasus di atas adalah plebitis yang mengharuskan infusan dihentikan dan dipindahkan ke area yang lain.
Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh perawat adalah memutar klem penutup aliran infus. Selanjutnya adalah membuka plester yang memfiksasi selang infus, mencabut keempat kateter, melakukan penekanan ringan dan menutup area bekas penusukan dengan kasa plester. Soal nomor 4 P3K perawat, seorang perempuan, 58 tahun, diagnosis diabetes mellitus tipe 2, dirawat di rumah sakit dengan keluhan adanya luka di daerah bokong sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan. Terdapat ulkus dekubitus, produksi pus ada, jaringan nekrotik ada. Saat ini perawat akan melakukan perawatan luka. Alat-alat sudah disiapkan, perawat sudah mencuci tangan dan memasang sarung tangan. Apakah langkah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan perawat tersebut? A. Mengeringkan luka. B. Membuang jaringan nekrotik. C. Membersihkan luka dengan cairan natrium klorida 0,9%. D. Melepaskan balutan dan plester secara perlahan. E. Mengoleskan obat topikal sesuai instruksi dokter. Jawaban C. Membersihkan luka dengan cairan natrium klorida 0,9%. Pembahasan, pada kasus di atas, diuraikan bahwa perawat telah melakukan pengkajian pada luka pasien, artinya balutan dan plester sudah dilepas sebelumnya sehingga poin D bukan pilihan yang tepat. Poin C merupakan langkah yang tepat karena sebelum dilakukan penggantian balutan sesuai dengan jenis luka, perlu dilakukan terlebih dahulu pembersihan luka dengan cairan natrium klorida atau pembersih non-toksik. Soal nomor 5 P3K perawat, seorang laki-laki, 18 tahun, diagnosis fraktur tertutup sepertiga distal vena sinistra, dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri pada area patah tulang sejak 2 hari yang lalu. Pasien mengatakan pusing. Telapak kaki kiri terasa baal, hasil pemeriksaan. Edema pada area fraktur, ujung jari kaki kiri tampak pucat. QRT 3 detik, apakah intervensi mandiri perawat yang tepat dilakukan pada pasien tersebut? A. Berikan kompres dingin pada area yang edema. B. Tinggikan ekstremitas yang mengalami fraktur. C. Observasi tanda kompartemen sindrom. D. Observasi tingkat ketidaknyamanan. E. Masas daerah telapak kaki kiri. Jawaban C. Observasi tanda kompartemen sindrom. Pembahasan. Kompartemen sindrom bisa terjadi pada fraktur tertutup dan dapat menyebabkan kerusakan yang lebih serius pada otot dan jaringan lainnya, bahkan bisa berakibat kematian. Tanda dan gejala sindrom kompartemen. 1. Nyeri hebat. 2. Odema. 3. Pusing. Keempat, pucat. 5. Baal atau kebas. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti ada episode selanjutnya.